Niki kula kalian ngeling-eling ayat pangeran ya terus ulama ahli takwil niku nak nabi ngendikan misale silaturahim niku tajidu napa fil umri. Pokoke silaturahim niku iso menunda umur, manane memperpanjang umur lan nambahin napa. Kalaupun takdirnya tetap sedikit, itu ada kepadatan barokah. Jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah durasi umur sing napa. Panjang jumlah hitungannya nggih, jumlah misalnya 80 jadi 90 niku. Tapi nak cara ahli hadis sahih niku nafsirine niku yes pangeran kabeh donya ku karek pangeran ora iso wong liya intervensi. Wong Bani Israel niku wonten sing ibadah 500 tahun. Hatta sorot atsamuhum kal autar nganti awake iku kaya autar niku kaya terus kaya gitar kaya napa niku autar niku wong Jawa nanten senar ya no. Senar artinya kering lurus. Nah niku gak iso nandingi umat Kanjeng Nabi sing ibadah 10 dina. Nah ditakoki kena apa ya saka li Allah ya alama ahlul kitab Allah yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Niku zaman Nabi Sugeng wong ahli kitab ku ngamal mulai subuh sampai zuhur. Sing sitok iku zuhur sampai asar. Umatku mau ngamal asar akhir, ana akhire barang asar akhir nganti surup. Niku ganjarane wis padha mbek ibadahe bali napa. Iki cara kula iki bener. Umat Nabi wis kondang tenan Nabi. Selawase dadi proeman tuwa-tuwa tobat langsung mubalek. Ayo, Bani Israel sing ibadah 300 tahun ra dadi mubalek, umat Nabi mulai cilik preman, tua-tua tobat, keturunan gaji dadi napa? Mubalek. Jenenge iki haji opo Quran iku kadang-kadang nyeritakno menyangkut watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Tapi sing kathah iku anggere mbakas bangsa ora pati masuk akal. Ya, ora pati masuk akal cara kalkulasi matematika kok ento. Iku pokoke li Allah ya alam ahlul kitab. Supaya wong-wong ahli kitab, ngene iku Yahudi Nasrani sing terpelajar iku ngerti bahwa mereka tidak bisa intervensi kekuasaan ra iso ngatur pangeran tentang jumlahe fadhole Allah. Wa annal fadla biyadillah. Fadl iku mok kersane Allah. Iku ukurane yu'tihi mayasa. Terserah pangeran sing diparingi sinten. Niku akados umat Nabi Muhammad tenan yo Nabi Muhammad. Niku ora ana umat niki jare Wahab bin Munabbih. Kula tak crita sithik. Wahab bin Munabbih niku tabiin. Tabiin tapi sakjane menangi sahabat awal. Masyhur ya, yang kitab Pak sering nama Qala Wahab bin Munabbih. Jadi ada ahli kitab itu dua yang terkenal. Satu Ka'bul Ahbar sinten? Ka'bul Ahbar sing diceritakno teng tiga niku. Al Hadis Sani An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar qala alamani abitara ta ila sifran wahidan kana yaktimuhu wa yadkhiluhus sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyyan yakhruju akhirat zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yakushu sya'ruhu wa tasiru ala wasatih yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umat. Niku Wahab bin Munabbih cerita. Nabi Musa itu ngomong ngamuk perkara Nabi Muhammad. Ngamuk antenan dene manjen Nabi Bani Israel. Dene iku GR, dene iku nabi terbaik. Ora ana nabi sering jagungan mbek pangeran kados Nabi Musa. Gedhe rumangsa dene nabi napa terbaik. Logikane umate terbaik. Dene kalimu wah napa. Niku mbek pangeran malah digedo. Jare Wahab bin Munabbih dipertontonkan umat banyak sekali. Sakdal ufuk, nganti nutupi pandangane Musa. Tak kok ora bisa. Manhum ya Allah, niku sinten? Hum umat Muhammad, umat Muhammad. Terus dipertontonan lebih wajib, nyongkone kan dijawab umat ini. Sinten ya Allah, hum umat Muhammad. Ya Allah, Muhammad. Terus kula keduman nopo? Wes terasa. Ora ana nabi tak kasih kaya Muhammad. Iku kekasihku wis menengah pokoke. Dadi nabi paling rapati trimo Nabi Muhammad afdal iku Nabi Muhammad.
Malah di sini keberatan, umat Nabi Muhammad sholat seket malah tuntas. Malah di sini keberatan, oh cuma seket, yuk keringanan maksudnya ben podo raisan. Mereka ini bandingannya, oh seket mat, raka kuat umat mesti prekno. Jadi kita itu orang Nabi Musa Nabi rodok dendam kita di prekno, Nabi Musa. Pak Inna umataka la tutiku dale. Orang arah kuat umat sholat itu seket. Padahal umat dede podo ra kuat lho kok iso terus dendam Nabi kita diarani ra kuat pisan. Nabi Muhammad terbang malah terus. Apa mat? Disudo gangsal. Tetep ra kuat. Iku ngenyek terus. Padahal umat Nabi sing saleh-saleh masyaallah. Saya ini Ali Zainal Abidin salate sedina 1000 pinten? 1000 rakaat. Wong eno wae traweh 20 cepet tapi sakar. Ora roh oke nek umat Nabi Muhammad. Lah iya nak salat fardhu wis 15, 17 ya. 17 plus raweh 20 sampeyan. 37. 37 tambah witir 3 wis 40 ya. Masih rada khusyuk bingung duha. Piro? 8 wis 48. Masih rada khusyuk qobliyah badiyah wis nglangkai 50 ya. Mbon ya. Mbon. Nabi Musa, parah Nabi Musa. Parah. Tapi Nabi tetap apa? Ya apa yang ngono, itu cerminan wong soleh lah ya oleh rodok hasud. Cuma nak hasud yang soleh ning agama disebut khobtoh itu hasud apik. Ya rodok gerembang tapi hasud apik lebih. Ya itu basaria. Terus terakhir sausé Nabi kondur, Nabi Musa kan ning langit sapiro ya kira papat. Nabi Ibrahim 6, pokoke paling dhuwur 6 ning urutan merah. Nabi Adam 1, padahal Abdul Ambiya malah Nabi Adam 1 gitu. 1 terus Nabi Musa nak mboten tepat, nak mboten 5 6 pun kelas mainnya sudah bagus lah, sudah bagus ini. 6 itu Ibrahim jelas. 7 itu sudah tidak bisa menyentuh Nabi selain sinten Nabi Muhammad. Bareng Nabi Muhammad kondur nih, Nabi Musa nangis. Takoki pangeran, "Mayuki kaya Musa." Kowe iso nangis piye? Ini ada Nabi yang jahat. Ini Nabi setelah saya. Oh iso nglangkai kula. Siliwati. Dibule gak terima. Wah, parah. Yo lah. Lah saiki ketok nek hadis sahih iku bener. Nabi-nabi Bani Israil dadi nabi ratusan tahun. Ana sing umure 400 tahun, wonten sing umure macam-macam. Umure panjang-panjang, minimal 400 500 tahun. Niku sakwise nyuwun sewu Nabi Musa. Mboten nganti kapundhut. Niku ruwono tenan nggih ben sampean syukur dadi umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku sering banget sinau fadhail umat Rasulullah. Mulai karangannya Qadi Iyab sampai terakhir ini karangannya Sayyid Muhammad judulnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Beliau menyebut fadhail umat Nabi ini khusus disebut Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Iku sinten fadhail niku mawon nyata. Saiki sampean tak bedheki, mulane sering maos Quran. Nabi Musa niku namung uzlah teng Gunung Tur. Niku uzlah iku namung 40 dina. Pinten? Mboten mati, mok 40 dina. Niku tiang-tiang umat Nabi Musa simun iman Gus Hasim, simun iman. Lha iku iso nyuwun sewu nyembah pedhek. Indonesia umat Nabi kok ditinggal Nabi Muhammad, ditinggal kiai ini zaman kiai rapati tenanan. Ya mbek mergawe kadang yang bodoni biru umroh macam-macam lah ronda-ronda bodoni. Kadang yang mangan duit napa? Zakat. Lho niku kiai ini mati ora ono sing musyrik. Ora ono sing musyrik, dia tetep mukmin. Kiai ini bae macam-macam ini dikholi, saking apik umat Kanjeng Nabi. Padahal yo nyuwun sewu tahu dibodoni kiai ini. Nabi Musa Sofiyuwah kalimuwah uzlah 40 dina mulai iku mate wis nyembah napa? Pedhek. Ya Allah. Kodang dhewe. Kiai Indonesia Mustafa lo mati umat ora nyembah pedhek. Waqat ara lan teman-teman dadi uda. Ara uryanan uda apa adinu agama uda anit tauhid saking tauhid. Jadi maksudnya ketika Nabi rawuh semua yang mengatasnamakan sebagai agama niku pun terlepas saking napa tauhid. Jenenge apa waqat arad dinu anit tauhid dadi
kepada Nabi Muhammad yang datang membenahi tauhid, yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun mengatasnamakan agama tapi sudah telanjang atau terkosongkan dari apa? Jadi resikone tauhid iku luwe apik timbang nuruti rasa. Mulane kula bolak-balik fatwa, bolak-balik matur. Agama ora iso dikawal mek khusyuk. Khusyuk iku kadang-kadang malah ngrusak agama. Senajan to barang apik napa? Barang. Kudu nomor 1 ku ilmu napa? Ilmu. Kok khusyuk iku nomor 2. Misale contoh gampang ini. Perasaane wong khusyuk. Mulane kula seneng sampean ra khusyuk. Senajan to aku yo ngerti ra krana ilmu, pokoke seneng. Maksudnya watak no. Watak ya turunan macam-macam. Agama nak digawa wong khusyuk iku mesti perasaane ngene. Nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Ya tak baleni nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Karena gak siap, saya ulang lagi ya, gak siap menisbatkan elek pada Allah. Tapi teori wong khusyuk ngene iki ku lali, berarti hunaka di sana agamane Allah iki di alam raya ini ana saltonah, ana kekuasaan di luar Allah iku ora mikir. Mulane perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah mbek Mu'tazilah ngono. Dari Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan iman rukun ke-6 apa khairihi wa syarrihi. Iku hebate Islam. Islam iku agama sing paling ngidolakno Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wasemono rukun iman iku khairihi wasyarihi minallah. Kowe gelem ra gelem raimu elek ya kersane Allah. Kowe goblok ra apal-apal ya kersane Allah. Mulane kiai ku ra iso tegas wong kersane Allah. Mulane kiai kowe aku beja-bejane wong mergo kiai ini ahli apa? Tauhid. Ora wong goblok ya tenang. Ora santri ra jelas ya tenang. Dalile apa khairihi wasyarihi. Itu nak pondok unggulan apa? Oh ribet ana santri goblok ribet. Gua kurang ngaji kok. Kakek manajemen kok. Ben aku iman tenan ya khairihi. Nah, ketika Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syarr. Inna Allah ta'ala naha anisarri kaifa arada. Mu'tazilah masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa? Kaifa arada syarra wa huwa nahahu. Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu. Orang Mu'tazilah gak masuk akal. Akhirnya Imam Sanusi ngendikan berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti Allah sing jarene pangeran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya. Dewa terus gak tauhid, apa? Lah iya nak goblokmu, kelirumu iku kok setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah tidak bisa mengendalikan. Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti Hollywood kok akeh maksiat, Bali akeh maksiat. Aku dhewe berkutik sakjane ora karep ngono, iku setan iku. Lah kok pengen lawan gak iso, kan ribet. Senajan to sesuai nurani karepe wong Islam yumni khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Tapi risikone nanti berarti Allah enggak berkutik di depan setan. Semulane cocok ra cocok kowe kudu iman khairihi wa syarrihi minallah. Nah, soal engko nak ilmu wis bener, saya ulang lagi. Soal engko nak ilmu wis bener khairihi wa syarrihi minallah, kowe oleh bi hukmil adab. Ya saya ulang lagi bi hukmil adab, ora bi hukmil hak, bi hukmil adab. Kowe darani khairihi minallah, syarrihi dinisbatno ning setan. Tapi kowe ngomong ngono bakdo benere tauhid. Ya, sause benere tauhid. Ya. Tak paham ya. Dadi kowe kudu yakin khairihi wa syarrihi minallah. Senajan to sause iku ana hukum adab. Kenapa kang rapal-apal? Mari aku ora sregep. Kadang-kadang kenapa rapal-apal seturunan. Pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa. Senajan to ning atimu wis ditulis ning kodok. Kodar. Paham ya? Khairihi wa syarrihi minallah. Ya eling-eling. Dadi umpama agama dikawal mek khusyuk mesti darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi gampangane pangeran ning gone Mekah sapa Allah.
ning gone Medina Allah, ning Hollywood ora Allah, wong gak di kekuasaan ning kono. Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah, kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ra tauhid. Ngomong ngono iku jenenge gak. Lha iku mirip faham-faham Persia. Ya ana Tuhan Yazdan, Tuhan apa Ahruman. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, itu akhirnya jadi sanawiyah orang yang berpaham dua mirip filsafat Yunani dhisik, ada Tuhan apa nur, ada Tuhan kegelap. Nah, agama enggak mau seperti itu. Agama kudu tauhid, khairihi wa syarrihi. Ya, jadi mulane aku ora iso tegas mbek kowe mesum paulet wis ora iso tegas. Kene tauhide wis bener wae. Khairihi syarrihi minallah. Kowe kerinter ya kersane Allah, giyoblok ya kersane Allah. Paham ya? Senajan to kok ibu-ibu rontok sosiologi, rontok iso ngamati. Kenapa goblok kok? Mari aku ora sregep. Kenapa gak lanya? Jarang deres. Kadang-kadang ngomong kenapa turunan. Kadang-kadang kurang wesel. Pokoknya gak apa-apa lah, tapi ku kabeh hukumil adab, tetap hakikate iku khairihi wa syarrihi minallah. Paham ya? Jadi wong iku ora oleh ngawal Islam mbek khusyuk. Agama iki tau ana prahara mergo paham-paham khusyuk. Ane khusyuk iku sause ilmu. Kaya apa rusake agama iki tau dipimpin khawarit angger wong salah kafir, wong salah. Akeh kiai khusyuk ora iso ngaji iku mesti rusak. Santri wajib ngalail, wajib tiru akad kuwabe, guyu banter keliru rokokan, keliru angop, keliru kuwabe, keliru. Iya. Iku nak cara ilmu masalah. Senajan to cara adab bener, nglatih santri dalail itu bener cara adab. Cara ilmu salah, ijabu malam yajib kriminal, wajibno barang ra wajib ning kena ngaji sulam taufik. Termasuk dosa gede. Ijabu malam yajib, wajibno barang sing ora wajib. Lho aku nuruti kepengin dengan sampean salat qobliyah badiah. Bareng ra tak wajibno terus blas. Wah celaka tenan guys. Celaka tenan iki. Tapi tak wajibno aku mesti disemprit sampai Habib Abdullah bin Husain bin Thohir sing aran Sulam Taufik termasuk kriminal lho ning bab ilmu. Ijabu malam yajib wajibno barang sing ora wajib. Anu rata-rata pondok fikih wis do jarang salat qobliyah badiah. Kang qobliyah sik. Bahaya kang iku ijabu malam yajib wajibno barang. Yo repot. Maksudnya tetap wajib, tapi nek iso lakoni terus. Tapi kesuwen berilmu. Ajane aku ngerti, kowe ra salat qobliyah ora krana ilmu. Cuma ana dukungane mau mergo apa? Ora oleh ijabuma lam yajib. Lha iki ora usah nentang dalail ya apik. Tapi sekali muni wajib kudu mbok lawan, apa? Lawan. Jadi itu resikone Islam dikawal khusyuk. Ya apa Islam? Iku tahu tragedi ana khawarit napa? Kanjeng Nabi qiyamul lail namung 4 dina, bariku mboten. Mumpama Nabi kok qiyamul lail traweh terus, mesti dikira traweh iku wajib. Nabi ku direwangi gak traweh. Demi ngetokno nak mboten wajib. Tapi ya mau Nabi gak traweh tetep qiyamul lail. Nek kowe ora traweh ya ora traweh tenan iku. Jadi Nabi gak traweh iku tetep qiyamul lail. Kowe terus delok TV rokokan lho ribet. Ya tak balen nek mulane kula suwun iki ngaji Jawarut Tauhid kitab sing mulai Al-Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadl kata sing ngitmai kitab Jawarut. Jadi wow resikone napa? Memang ilmu itu kadang tidak nyaman ya tadi kadang kita itu ya dukung Mu'tazilah. Biar Mu'tazilah kadang ya ono bener. Lane jare Sayyidin bin Abdissalam aku itu ahli sunnah tapi biar Mu'tazilah kadang ya setuju. Piye ndekne berpendapat ngono iku li husni adabihim billah. Mereka itu kepengen sopan ambek pangeran sehingga darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Tapi tetap kita ora anut Mu'tazilah. Mergo resikone ana sanawiyah, ada dualitas. Ya ada doan kebaikan yaitu dipimpin Allah, ana otoritas keburukan dipimpin setan. Nah berarti kan Allah gak kuwasa ngendhalekno syar utawa ngendhalekno setan. Jadi kemana barang dunia akeh maksiat terus pangeran cocokan mbek setan menang kowe kosal kasil. Ribet. Dunia maksiat mbek taat akeh di. Akeh maksiat. Lah nek misale iku kehendak setan berarti kok olah kalah pangeran. Mergo keburukan. Jajal misalnya ini pondok, sing lanya sampai sing ora kan? Jajal jawab. Jawab. Akeh sing ndi? Akeh sing ora lanya. Berarti terus pangeran cocokan mbek setan. Akeh balaku toh ora lanya. Kae ribet. Tapi nak
Artinya apa? Ada dualitas, ada rivalitas. Iku ra oleh cara tauhid ngono iku. Lan Kanjeng Nabi ngendika ya pokoke khairihi wa syarrihi niku aneh Islam. Jadi Islam iku nglarang syar, nggih. Islam itu nglarang syar, nglarang keburukan, tapi nak cara iman kon muni khairihi wa syarrihi minallah. Mulane agama iku ana aneh. Lah dhewe bangun sagama yo ana aneh. Lah ora aneh piye? Kondarani syariku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Tapi kondarani syariku minallah. Mbok logika kaya apa ya bingung. Mana ke santri terus ngowah-ngowah rokokan gayane kok mikir tauhid mergo piye. Ndelok kali mbek bingung piye yo. Khairihi wa syarrihi minallah. Asyarru mamnuun, asyarru manhiyun. Tapi kok darani ira datu iku piye yo? Ya ora piye biasa wae ora mau pikir-pikir. Pancen kersane pangeran. Kowe ra elek ku ya. Karepmu ta karepe pangeran. Ya kersane pangeran. Kowe ya ora kepen duwe rai. Elek. Ngerti-ngerti lahir wis. Yo, lan cara Sayyidina Ali ngono. Kowe nek ora percaya kabeh kersane pangeran, kowe lahir karepmu apa karepe pangeran? Nggih karepe pangeran. Kowe tau kepen lahir nggih mboten. Lah iya kabeh. Kowe tau kepen goblok. Mboten kan? Tau kepen melarat. Tapi nyatane yo melarat yo goblok wis iku kabeh kersane pangeran. Mane dipimpin kiai ahli tauhid kaya aku yo repot. Repote mah ora iso ngloroi santri nemen-nemen ra iso. Mergo khairi sering. Kena ben pinter ya moro pondok unggulan ben diprogram terus apa. Mulai dadi mesin, dadi wong alim. Ora mergo ana standar ya, Pak. Standar. Tahun pertama 10 juz, tahun kedua kok kan ana gak ngono didik apa? Didik. Engkere santri 8 tahun rabu. Ribet. Iku wis makom tauhid to. Makom tauhid. Iku khairihi wa syarrihi minallah. Niki kok kula sowan ana alumni lapor pegatan ya sowan teh. Mbah alumni jenengan sak teng Korea kerja ya sowan teh. Krungu pegatan yo sowan teh kuwabe khairihi syarrihi minallah. Dadi eling-eling yo. Agama iku nganggo ilmu, cocok ra cocok termasuk wau. Wong iman kok khairihi wa syarrihi minallah. La iman ngene iku mok nggo penguatan tauhid na Allahu muridul khairi wasyarri. Tapi ning bab adab, napa ning bab adab tata krama kita darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetep mbok arani bab adab. Nak mbok arani hakikat berarti setan duwe kekuasaan sing ngalahno kekuasaane Allah. Buktine maksiat luwe akeh timbang taat. Berarti setan nak ndek karep kasil terus, Allah rapati kasil. Cara tauhid masalah besar. Paham nggih? Tapi cara adab terus kowe muni, kenapa kang goblok? Biasa sesuai rencana Allah. Yo repot. Yo repot nak cara. Repot. Tapi suatu saat iman ngene iki penting. Suatu saat ke bojo diusir urip mloro kudu ridho kang kabeh kersane Allah. Jadi wis ngono. Ya dadi eling-eling ya. Dadi termasuk sing dilawan Islam niku Nabi riyen bersinggungan mbek wong Persia no. Wong Persia niku cara berpikir sanawiyah lan darene agama masnawi. Masnawi ana rivalitas keduaan ya ana Tuhan nur, ana Tuhan kegelapan. Akhirnya ya ora tauhid wong loro napa? Loro. Eling-eling mlane agama iku ora iso mbok kawal mbek khusyuk. Kudu mbok kawal ambek ilmu. Mlane fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ora nyaratno kowe nek nglafadzno la ilaha kudu khusyuk ora ono ning Quran, tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso ge nglafadzno la ilaha illallah syarat sah kudu khusyuk ora iso terus merem-merem wis ora iso. Iku ora ukuran. Sing diukuran nglafadzno kalimat tauhid sah nganggo ilmu. Mlane redaksine fa'lam annahu la ilaha. Ora ono ning Quran fakhsha kowe kudu khusyuk nang nglafadzno ora iso. Lah soal kok ana guru-guru tarekah sing nak nglafadzno kudu ngene ya ku ilmu tarekah tapi tetep tidak makili ilmu. Itu makili adab napa? Makili adab. Sale wong iku kudu sila madhep mula terus nak nglafadzno ngene. Gedheke ngene iku urusane wong tarekah tapi tetep iku ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok kowe la ilaha illallah diwangen-angen gayane kok wong paham wae. Niku jenenge tauhid to? Jenenge tauhid. Eling-eling ya, jadi tetap kita yakin apa ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya ora ana musibah sing menimpa kamu apa ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa
fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah piyambak atas nama ilmu yang ngendikan terang-terangan yahdi mayyasa wa yudhil mayyasa. Niku pangeran ya unik. Pangeran itu terang-terangan, ora rumangsamu piye no aku. Kadang ngendikane terang-terangan. Aku iku yahdi mayyasa wa yudhil mayyasa. Aku yo ngekeki hidayat sing tak kersakno, ngekeki sesat sing tak kersakno. Niku berarti Allah ketika ngendikan konteks tauhid. Tapi tentu kita dididik ada ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kullum min indillah. Jadi lha iku ono dawuh tauhid, ono dawuh adab. Ya, ono dawuh tauhid. Lah kowe masalah goblokmu yang ono kadang ibarat tauhid khairihi wa syarrihi minallah, kadang yang nganggo adab. Kenapa kang goblok? Mari aku jarang mutolaah, ngono gayane sokoke nganggo adab. Paham ya? Tapi nak nganggo adab keselan yo kabeh kersane pangeran. Kok repot to kabeh kersane pangeran. Nak aku pinter, berarti ra sesuai catatan Allah Mahfud. Wis ditulis Allah Mahfud goblok kok aku pinter. Enggak, dadi kowe oleh di pilihan loro apa? Tauhid sampai adab. Nak tauhid terus kesel yo nganggo adab, nak adab kesel yo tauhid. Milih di. Ya semua kok delok-delok apa? Ya sing jelas eling-eling iki pentinge ngaji tauhid. Dadi agama dawuh Mbah Mun, dawuh guru-guru kabeh ana aneh. Iku mau agama ana paradok, ya pancen bada adinu napa beriban agama ana aneh iku mau. Wong agama iku anti keburukan. Saya ulang lagi, agama itu anti keburukan, anti maksiat. Tapi kon ngiyakini khairihi wa syarrihi minallah. Tapi tetap kondarani syarri ku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Ora usah takok, ya ngono aku. Ya bingungno sithik-sithik ora apa-apa, wis pancen ngono. Tetep luwih bingung gak di dhuwit, paham ya. Gaya tok wong muni aku mikir tauhid itu bingung, ora tok akalku. Gaya tok terus kayak dhuwit 1 juta ilang bingung. Ngomong sing muni bingung mikir tauhid ya, terus kayak dhuwit 1 juta, ilang bingungnya tetep bingung. Hilang. Kecuali nak ngene bareng kayak dhuwit 1 juta, saku kayak dhuwit lah gak nikmat angger jawaban tauhid urung apa? Terjawab wis bak dhuwit iku. Nak ngono ya hebat. Ana sing ngono. Oh, tak angkat dadi wali saiki ana. Ayo tak angkat dadi wali saiki. Wis tak peksa wis ra ditampa lah peksa nak pancen itu. Bocah-bocah aku bingung mikir tauhid. Jarene ngene, jarene ngene. Terus kayak dhuwit 200.000 wis ra usah akeh-akeh 1 juta. Bingunge ilang to. Ilang to. Ilang. Wah, suruh ngopi rokokan silang bingung. Bareng takoki tauhid wis urusane pangeran santai. Bareng duwe entek bingunge kumat. Gayane masalah tauhid. Asline ya ora. Nah sak kula mun ngoten, kula di dhuwit katalan ampun mikir tauhid nggih nangis tenan. Kula nganti saiki dhuwit kula nggih kathah. Nek mikir pangeran nangis tenan. Kowe gak iso yakin ra iso. Mesti angger bingung ya plus kere mah ngono. Wis ra dadi wali, ra bakal dadi wali. Ya ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Terus niki kula kepengin khatam tapi mboten kula sedanten sarai kula waca mengki sing penting-penting mawon. Di tulisannya Nadzoman nggih ada yang beberapa harus dibenahi. Kados wau fak napa wajibun taqlidu habrin minhum. Nah itu mriki tulisane khairin. Mestinya itu habrin. Mergo yang dimaksud itu orang pinter, napa? Tapi teng mriki ditulis apa? Khairin. Sebenarnya itu apa? Habrin, napa? Jadi kalau maca ndak semuanya pakai sarah. Fa'ar sada mongko nunjukna sapa nabi al-khalqa ing makhluk lidinil hakim maring agama sing bener bisa fi iklan pedange nabi cara saiki kekuatan militer wa hadi lil hakim lan oleh nunjukna nabi bil hakim maring kebenaran. Di nabi kadang membela tauhid kalau harus pakai pedang ya terpaksa pakai pedang. Kayak ketika tauhid pembawa tauhid mau dimusnahkan kayak di perang Badar mau ndak mau nabi bela nggih ngangge napa? Pedang. Kan gak mungkin misalnya Abu Jahal go pedang terus saya tak ulang ngaji sik aja tukaran sik kan ora mungkin. Ngomong ngono gak kepengin debat, kepengin bacok-bacokan kok kowe gak. Sik to tak sosialisasi sik. Jangan pakai kekerasan dulu. Kamu tak sosialisasi tauhid. Ya ora iso, nak musuh yang nggo pedang ya kene kudu nganggo pedangnya di antara nabi bela tauhid kadang mau ndak mau harus perangi jenenge apa bisa fihi napa. Tapi kalau kondisi normal ya ngangge hujjah. Qul falillahil hujjatul baligh. Tadi bisa fihi wajihi bil haqqi.
Muhammadin kanjeng Nabi rupane Muhammad al-Aqib kang nutup lirus lirobbi karing semua rusule pangerane kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu bergelar al-Aqib, orang terakhir yang sebagai Nabi wa alihi lan keluarga Nabi wa sahbi lan sahabat Nabi wa hisbi lan balane kanjeng Nabi. Ya wae catatane ini pertama silah napa? Alhamdulillahi ala silatihi tsumma salamu wa sholati. Ya terus mau langsung nang mana mungkin nak sing wonten sing perlu tak waca sare kula. Wa ba'du lan sause amma ba'du sause sholawat salam. Fal ilmu mongko te ngerteni bi asli dini kelawan pokok-pokok agama. Iku muhattamun sesuatu sing dimesthekno, sing diwajibno. Tapi yahtaju kang butuh apa ilmu lidabini maring penjelasan. Jadi ilmu butuh penjelasan kayak tadi. Kalau kita mengatakan khairihi wa syarrihi minallah, sebetulnya secara etika kita ini tidak nyaman. Masa syar kok minallah? Tapi nak kue muni syar minas syaiton, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Eling-eling dawuh Imam Sanusi apa waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Berarti di alam raya ini banyak kejadian di luar yang dikehendaki Allah. Misalnya kayak ketemu pangeran Gusti kula kok goblok, aku ora roh. Sakjane rencanaku kowe tak ge pinter tapi aku gak berkutik kan yo lucu pangeran kok kalah seperti itu kan. Mulane cocok ra cocok kowe kudu muni khairi wa syarri menawa. Itu cara takzim kita bahwa lahu maqalidus samawati wal ardi semua dalam kendali Allah. Meskipun secara hukum adab ini gak nyaman. Napa? Gak nyaman. Tapi secara ilmu harus seperti itu. Paham ya? Secara ilmu harus seperti itu khairihi wa syarri. Ora iso misale ke pesek mata pangeran Gusti kula kok pesek. Lah sing gawe sapa no, Cung? Aku ora melok-melok lucu pangeran kok. Ya ora iso, tutu pangeran tetep ngendikan. Yo aku sing karep gawe pesek, ki apa? Cuk dilapuri Gusti kula kok pesek kriting, mbok aku ora melok gawe. Ya berarti ada al-fa'il asani, ada penguasa kedua. Itu enggak boleh secara tauhid Allah harus wahdahu la syarikalah. Itu cocok ra cocok. Mane bolak-balik kula matur, agama iki ora iso dikawal mbek khusyuk. Wis ra iso, kudu mbek ilmu. Mane iki ngalim bingung ngadepi santri kok kuwi. Ape tegas ora khusyuk alamate ngalim. Ape dikhusnudoni ya wis ra khusyuk ora ngalim. Lah iku min masoibidini wa dunya wal akhirah ya dadi. Sakjane ra khusyuk iku alamate wong alim. Sakjane apa? Tapi kowe la khusyu'a wala ilma wala sembah. Tapi ya iku kersane Allah. Dadi agama iku ana aneh. Ya mergo wae. Lah Mu'tazilah dawuh Izzuddin ya ora salah. Dalam bab ini kata sing bela Mu'tazilah. Mergo ahli sunnah piyambak setuju pendapat Mu'tazilah tapi fi hukmil adab apa? Fi hukmil adab. Mergo Nabi piyambak sering ngendikan faman wajada khairon falyahmadillah. Tapi nak wajada saron nggih fala yalumanna illa nafsa. Kena apik cung ya nang muji pangeran, nak kowe elek jangan menyalahkan kecuali pada diri kamu sendiri. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah, nggak jadi butuh Pak Yai. Silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Wah itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah.
Kalau dikteannya orang-orang bodoh kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan wa ahsin man asaa ilaika, kadang wasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asaa ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi nggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ada kalimat dari Rasulullah SAW. Dawe Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu, yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita. Perilakunya agak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel, ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tangga apik lah kita tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Bojomu lagi cerewet lah ya tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu, istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok, latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi berso kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, wis adune wong Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau nggak perintahnya Allah dan Rasul itu nggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu sehingga kita tidak mudah didikte. Ya saya ulang lagi nggak mudah apa? Didikte. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang zalim saja diberi jatah rahmat. Makanya tadi seperti mukadimah yang dibaca Pak Haris tadi, agama ini rahmatan lil alamin. Orang yang zalim saja dapat jatah apa? Rahmat, apalagi yang soleh. Nah kemudian yang perlu dicatat, kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial, yang gaul, ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso Malang atau apa. Kalau orang-orang yang jadi wali gak gitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu alju. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Alju. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu wah luar biasa. Tapi kalau kamu nggak puasa, air putih itu nggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap.
Apa? Karena lauk terbaik adalah alju, yaitu lapar. Lah tapi kita ini enggak, kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi, profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Lah itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiainya juga gitu. Kiai makan enak kalau yang disukai, kalau enggak ada. Lalu bedanya apa kiai sama orang awam? Orang awam juga gitu, makan lahap ya kalau yang disukai. Nah, ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama, Mas. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, itu cara makan enak itu apa? Idamuhu al-ju'. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar. Makanya masyhur dalam cerita-cerita tarikh sirah nabawiyah. Nabi diberi hadiah, beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter Tobit. Itu sama Nabi dikembalikan. Karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi itu gak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa, ini gak perlu diobatin. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau gak pernah sakit? Karena kita ini kaum, kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan selalu sudah makan berhenti sebelum kenyang. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman Nabi. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian ini enggak kehitung gitu. Apalagi kalau gratisan itu tambah banyak gitu. Pola tidur juga gitu, kata Nabi. Dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Nah, itu namanya orang-orang soleh yang sudah ada didikte materi. Kalau yang didikte materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak, AC gini-gini. Sebenarnya enggak, tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk. Mbok di gudang, mbok di bis, kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak. Sama, mbok lapar, mbok hanya tempe, tapi kalau sangat lapar itu ya enak. Nah ini ilmu yang mulai hilang, ilmu-ilmu yang mulai hilang. Nah, cara ibadah juga gitu. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai, punya guru yang sangat alim ya seorang kiai Memun. Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas, tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih mengidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau, jadi beliau namanya Muhammad saja. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin man takallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya nggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya di antara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa yang ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa. Tapi enggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh.
Singkat cerita si khotib ini nggak dikasih tahu, saya Muhammad tadi nggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin. Dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus dia Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat. Lama-lama yang ke sana itu TKI TKW itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid. Hebat orang mati syahid itu hebat gini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ila'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Saya ulang lagi, itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan. Lah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid, akhirnya perang rapati tenanan, benang mati, benang mlebu swarga. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir, ya niat menang. Dengan niat menang ini, kamu ingin li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid, berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab kagumnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya? Tapi perang loh ya, dalam kondisi perang, bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita, itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat. Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya syahid di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah, jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu, karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik. Oleh perang rapati tenanan, benang mati namun lebu. Itu yang pertama, termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya itu. Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini juga guru-gurunya Mbah Hasim, Mbah Guru sama Mbah Hasim, sama Mbah Ahmad Dahlan Syekh Nawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas, termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis. Sanad dibolak-balik, matanya dibolak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Syekh Nawawi pernah diuji gini. Ayul afdol al ulama awe salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa? Ya keren ulama. Terus dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja. Tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Ya, kebanyakan kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan enggak. Nah, kalau raja kan enggak pati itu, malah enggak usah antri.
kiainya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Syekh Nawawi itu, dan yang tanya itu langsung diem. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang, sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu, makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang, tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik, itu orang Jawa menafsirkan tuh gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qadayal Haji wal Umrah. Itu terbitan Hayatul Ulya Arab Saudi, milik Wahabi. Itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji, problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya syekh-syekh yang dari Indonesia, termasuk Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini, dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika Safa dan Marwah itu dengan batas tertentu, saya ulang lagi dengan batas tertentu, mau tidak mau atas nama kebutuhan, itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya, saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya, sampai atas tanah saya. Itu mujma' alaih, itu disepakati. Sehingga Nabi ngendikan al-Ka'bah min tuhumil ardi ilas sama Ka'batun. Ka'bah sampai ujung bumi, sampai ke aras semuanya Ka'bah. Sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika Masjid Haram ditingkat, kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap Ka'bah. Tidak harus diluk melihat di bawah, enggak. Karena Ka'bah sampai langit. Sama, tanah Anda kamu tingkat sampai 10, enggak ada tetangga protes. Karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas, tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja, iso geger mek tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya tadi, kalau atas bawah miliknya, kalau samping enggak. Pertanyaannya, perluasan Mina itu ke samping. Perluasannya Matof yang Mas'ah itu juga ke samping. Geger kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya Mina Jadid? Mina yang diperbarui atau Mina yang diperluas. Itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya syekh-syekh Indonesia. Itu orisinal tuh. Saya punya kitab orisinal terbitan Hayatul Ulya, kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk dawuh Syekh Nawawi, dawuh Syekh Khotib Minangkabau. Karena apa? Ada logika khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa Mina Jadid sah apa enggak, memang jadi perkhilafan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina. Pertanyaannya gini, tanah yang di samping ini bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya, alasannya apa? Fa innal muttasila bis-syai' hukmu dzalika syai'. Karena yang gantet, yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini Mina, ya yang gantet Mina ini ya bisa dikatakan Mina. Beda dengan membuat Mina Malang Mina, wah itu tidak bisa, tidak mutasil kan? Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan, tapi asal masih al-muttasilu bihi, yang masih tanah yang masih mutasil. Nah, ketika perluasan Mas'ah antara Safa dan Marwah kan misalnya ini batas luasnya Safa, ini batas luasnya Marwah. Lalu atas nama kebutuhan, Safa Marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah, ini gimana? Padahal tawaf itu harus antara Gunung Safa dan Gunung Marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa? Inna Safa al-Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat
tawafa bihima. Jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada, kalau bisa lah, bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau sa'i kan dari sini sofa sampai sini marwah, terus kan agak muter ke sini. Nah, kan agak membentuk lingkar. Nah, makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini terus sini ke sini kan enggak, tapi sini sampai sini terus muter kan? Terus sini. Jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini, terus ke sini, terus agak muter. Nah, karena ada unsur agak muter ini terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah, ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung Sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa itu ya hanya segini, ini sampai sini. Nah, kelompok Islam yang fikih keras nggak boleh diperluas karena Allah memilih tempat ini itu spesial, jadi nggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak, mau tidak mau harus diperluas. Itu jawabnya Kiai Jawa lucu. Gunung sing ketok iku sing dhuwure tok. Sikilane luwih hombo. Jadi karena kita kan gunung kan bentuknya gini. Nah, sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Nah, dihitung ya lebih luas. Jadi Kiai Jawa itu kayak wong delok gunung Penanggungan, kayak gunung Arjuna. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di, itu khasnya Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu tidak hebat, hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel. Buyut saya kelima atau keenam dulu haji, namanya Badur Rahman. Itu kalau mau ingin apa ya, menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan, kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua Akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan, enggak. Gua di Arab itu kayak cepitan batu, tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan, kakinya masih kena matahari, saking panasnya Arab Saudi. Sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua apa? Sur. Itu kata Abu Bakar, kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena nggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes tok. Sehingga ya kira-kira luasnya gua paling segini. Makanya guyonannya kiai-kiai itu untung nggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek karena luas sekali. Jadi jangan bayangkan gua Arab tuh kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya andai kan orang itu melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya nggak bisa masuk penuh, nggak bisa masuk 100%. Ya kayak cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas, menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa manah. Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, kayak Gunung Penanggungan. Lah kalau Gunung Penanggungan manah ke bawah yang leyang kan. Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sampean pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan. Lah ini yang mulai ada mis. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tinggi. Kalau tinggi nggak bisa manah dari atas ke bawah kan nggak ngefek kan. Sampean kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali sehingga yang manah dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Ya kalau gunung Indonesia manah dari atas ke bawah yang keleyang nggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya? Transkrip itu nggak gampang karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik Uhud nggak akan tersesat, wong ketok dari bawah itu. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh.
Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kulu khaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu mangan ulo, makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai itu. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena enggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Wis dikarang. Wal belut hayawanun bakhriyun terus ya isu fi kadza wa kadza. Itu beda dengan al-hayyah. Itu diterangkan. Mulai bisa nerima. Terus sistem hotel juga gitu. Sampeyan tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Tidak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, kata Mbah Mun, Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya, Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek, orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu nggak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi, ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum. Kok bisa ada bahasanya baca secara benar? Bukan sekedar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah, yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the best-nya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Naji mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun pertama. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji, setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan. Melihat pintu terus enggak memperhatikan guru ya. Anak Betawinya jawabnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapa ya? Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat enggak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid. Saya enggak melihat Zaid.
Contoh ketiga yang jer kan maror tuh Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ nggak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia dia cari. Kalau rofa jaa Zaidun. Kalau nasab roa itu Zaidan. Kalau jar maror tuh Zaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita Zaid datang. Makanya dia ngelihat pintu terus. Mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah, dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan, ini kisah nyata. Kali ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput Ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa, saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat, si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariyah lagi. Baca bismillah benar, bismillahi jar karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diambungi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi, bismi jar karena ba, Allahi jar karena mudhof ilaih, ar-rahmani jar karena sifat, ar-rahimi karena sifat, alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jar karena ada huruf jarli, robbi jar karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu, ya kan, alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji karena makhrajnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada enggak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu enggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma tohhir qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma tahir kalbi gitu. Itu kan bedanya jauh. Itu orang Arab pertama membiarin. Lama-lama kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma do Allah tahir, kula aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ada orang Arab kalbun entak. Asu-asumu maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu paling dilihat teksnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih sak fase-fase. Sampai ya sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah. Sampai at-tahiyyatu, kurang bersih. At-tahiyyat sama ini. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak melengak, harus maftuhin. Baru melengak. Tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah sucikan hati kami, bukan tahhir kalbi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya. Ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawuh Mbah Mun, illa kafatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya man anta, ana zaidun.
Jangan sampai karena kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita sampai tak kasih cerita. Itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Sehingga cerita terus si orang Indonesia enggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, "Lima ada dorobta ibni, kenapa kamu mukul anak saya?" Itu orang Indonesia bahasa, "Wah, aku biasa." Jadi hanya bilang gitu. Artinya anak saya dihada ya maka tak ada. Bahasa Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk oh gitu. Paham? Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengartikan yadun itu tangan, saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala. Ana itu ingsun. Jadi karena dia nggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu yadun anta. Jadi bukan yaduka tapi yadun anta. Berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi ana yang atasnya sira ingsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi atau gitu. Tapi enggak dipotong-potong. Yadun tangan kan anta kamu. Berarti tangan kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah, anak ingsun. Berarti di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa. Tapi paham. Maksudnya seperti itu. Jadi kita ini dibully di Arab itu Masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi. Yaitu Senawi Banten, itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Hijaz, top-topnya ulama Mekah Madinah, padahal beliau orang Indonesia dan dimakamkan di Ma'la itu dekat makamnya Sayyidah Khadijah karena sangat dihormati. Nah di antara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati saya cepat ke surga, berarti dia nuruti hadzun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh, pasukan Islam berkurang kekuatan. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Di mana-mana perang ya ilahi kalimatillah supaya kalimat itu menang, jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir, tapi jangan ingin mati. Wah itu terus dikagumi. Ternyata memang, oh iya ya kalau pasukan Islam 10, kafir 10, kita ingin syahid, berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya ada hati-hati, main ngawur saja terus kalah mati. Ya, kalong satu kan, terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu, nah itu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famathaluhu kamathalil kalbi intahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Orang tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, "Ma wajhu sibbi?" Lalu wajah tasbihnya di mana? Beliau menjawab, "Fit tomak." Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji, nggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui oleh Quran wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu nggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'ura, ada tokoh yang kedonyan ya, itu kalau diistilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi intahmil aliyal has atau tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia.
Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan enggak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya. Atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih ngecek CD yang asli sama yang palsu. Oh itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih. Paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al-Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan. Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid. Itu ya cerita anjing. Gak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi. Ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling. Bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu. Sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya nggak keminum. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau tidur, anjing itu tidurnya bil wasit. Wakal buhum basitun dira'aihi bil wasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Loh coba anjing itu nggak pernah sekolah, karena dia posisi menjaga tidurnya itu kayak siaga gini, bukan ngorok madep ke atas terlentang itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah sunai turu itu enggak. Dia tidur posisi siaga, makanya disebut lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firaron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap merekam. Jadi tidur tapi posisi siap merekam. Jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu nggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini disebut wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i itu anjing tetap najis. Ya sudah najis ya najis, tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sa'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi nggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar.
Berarti api termasuk alat. Artinya gini, batu bata yang materinya dari tadi najis sekalipun, ini menjadi suci karena ngalami pembakaran. Tapi kata Imam Sa'roni, ilmu ini hanya sebagai ilmu. Jangan sampai kalau kamu mau wudu gak ada air terus membakar diri. Lah ini ribet kan. Jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangenan. Karena kita butuh. Andai kan tidak ada mazhab Abu Hanifah, maka kita akan kesulitan pakai bata. Yang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Tapi karena ini ngalami dibakar, maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah. Dan itu sering. Ulama itu sampai apa? Saya punya kitab fikih namanya Fardul Masail. Pengandaian ada masalah. Jadi masalah itu belum terjadi tapi diandaikan. Misalnya kayak di Texas. Bumi itu bulat bola. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat. Yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kiblatnya mana? Mau sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan mara'ahu muslimuna hasanan fawa indahu hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana, misalnya Ka'bah sana, ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat, karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet. Makanya ini kesulitan di bab-bab fikih. Ya saya ulang lagi, kesulitan di bab-bab fikih. Makanya fikih itu selalu bicara, misalnya gini, ada orang sholat. Saya ulang lagi. Setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama. Sehingga orang kalau sudah salam pertama, maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut enggak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam 2 kali? Lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek, nggak punya akibat. Itu kan ribet, debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Nah, sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal. Karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi ke-5 berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat rukuk 2 kali kan batal. Sujud 3 kali batal karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 5 kali batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan nggak punya akibat batal. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayit di depan. Karena lazimnya sholat jenazah itu mayit di depan. Tapi mulai dulu ulama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa innal janazah laisat bi imamin. Karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Oh, tidak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai. Dulu tragedi tahun berapa itu? Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit, terus ada sholat jenazah. Padahal mayitnya di belakang yang jamaah. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang, ya tidak keren, kasihan kan. Tetap biasanya di depan ya di depan. Tapi meskipun jenazah ini di depan, kita tetap berpendapat, andai kan di belakang tetap sah, tapi nggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini,
Saya misalnya di Rembang, boleh nggak nyolati ghaib jenazah yang di Surabaya? Boleh kan? Padahal yang kita solati di belakang. Jadi ilmu itu penting. Cocok tidak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih. Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara lah. Tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarongnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup. Tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruko ini. Itu ada ulama yang mengatakan, ya batalnya nunggu ruko. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko. Ada ulama mengatakan yang enggak mulai awal sudah tidak sah itu, karena pasti ngalami batal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik, tapi contoh begini. Kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen. Kamu milih niat puasa, apa enggak jam 10 mesti mokak menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan, meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang kok sampean barang menisan raposo kok ya mesti sampean tidak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa. Terus ada kemungkinan kecil, adalah jam 10 itu dokternya sakit atau nggak jadi ke sana. Berarti kamu kan nggak jadi buka. Kan ya mungkin juga. Sama yang tadi. Delala sebelum ruko ono wong sing nyarongi sampean. Sehingga sholatnya normal. Kamu tidak menemukan pakaian yang pas, dibeli pas setelah ruko, mau ruko, ono wong wah sholatnya kira bener disarongi. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana coba? Dimulai dari niat, dari komitmen. Nah, sekarang kelirunya kenapa ada garis keras? Agama itu dimulai dari keinginan ideal. Itu yang mulai itu ada orang-orang garis keras. Agama ini enggak, agama ini dimulai dari niat. Sampai ada kaidah agama ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi orang enggak, sekarang bayangkan Islam itu ideal. Pemimpinnya ya soleh, masyarakatnya soleh, enggak ada maksiat, enggak ada apa. Nan apa ilmu? Kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim, ada orang soleh. Nabi kurang baiknya. Di angkatan itu ya ada orang munafik. Sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal itu piye? Zaman Nabi saja ada orang apa? Munafik. Itu ilmu. Kalau nuruti kelangenan, inginnya dunia ya steril, gak ada maksiat, gak ada. Dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik. Calon Nabi misalnya, Nabi Musa itu sing rumat Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad lahir, sing ribet manitia ini Abu Lahab. Orang dosen UMM. Coba. Karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun. Asia, istrinya Fir'aun itu termasuk mukminah yang dipuji Quran. Padahal dia bukan istrinya pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah, istrinya Fir'aun. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu tidak harus di lingkungan yang baik. Masjid paling makmur itu kadang di dunia mungkin ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan. Mungkin di antara masjid yang makmur justru yang di Kanada, di Amerika mungkin. Karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada, kajiannya ada. Tapi banyak masjid di daerah pesantren yang malah sepi. Karena kiainya tahu jamaah di masjid itu wajib. Itu ada daerah pesantren, saya ulang lagi ada daerah pesantren. Didikon pengajian, monggo nekani pengajian, maca selawat ning omah ganjaran padha wae. Ribet kan? Mau dibantah itu benar. Mau dibiarin merusak tatanan.
Jadi saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Itu dalam banyak hal. Itu perbedaannya tajam sekali. Ya saya ulang lagi, dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini. Ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang A'rabi, Ja'a A'rabiyun. Ini di hadis sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qala wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan. Yang baru puasa 2 hari aja kecelakaan malah disuruh puasa 2 bulan. Ya sudah kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok jadi sudah miskin agak hiper lah orangnya. Poso-poso kok gitu. Itu kata ulama, kalau orang Jawa gak mungkin makanannya tempe mendoan, gak mungkin itu. Di Jawa itu gak mungkin lah ada orang batal puasa karena hubungan intim. Ke istrinya gak cantik, cerewet, sang lanang mangane mendoan. Itu tidak mungkin, kecelakaan itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini. Kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa 1 hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih, itu kafarohnya berat, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh loh tidak zina. Seorang jima istri itu boleh loh tidak zina. Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso, ora ana uzur, ora ana apa terus nyate. Sesuk mangan bakso. Tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong, karena jima hukumnya boleh, berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada uzur syara' maka hukumnya sama, yaitu sanksinya sama. Masuk akal enggak? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu nggone wong mangan iku oleh, tapi nak nggo bojomu mbok jimak niku wis nemen ngawure lah. Tetep beda. Dari Imam Syafi'i itu pokoknya beda, jimak sama makan itu beda. Lah ya terus setelah itu terus ada pertanyaan. Bagaimana kalau makan dulu baru jimak? Ribet kan? Makanya itu sampai dibabkan Kitabul Khilafil Fiqhi, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji ke Gus Bah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah itu sudah boleh itu kan? Musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Mau enggak kepikiran ngaji kok tahu-tahu ingin ngaji. Mumpung Ramadan nah. Nah makanya dibabkan, apakah boleh merekayasa fikih? Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir, ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Nah itu terjadi terus perdebatan ulama menyangkut fikih. Karena memang masalah furu'iyah. Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku. Misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat, karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu, kita yang meneliti hadis itu, semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu aqbala alaina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu dulu, 7 menit itu nggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral.
Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah, orang-orang yang imamu qaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi, setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ada sejarahnya, karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah, tidak kebayang kalau Nabi itu madhep kiblat. Kalau Nabi madhep kiblat, orang yang masbuk, yang barusan datang, pasti langsung usolli, misalnya fardhu isya'i misalnya, terus makmum Nabi, padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini, kata Fathul Bari, imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang nggak sholat sebagai imamnya kan nggak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi nganalisis fikih, fiqhul hadis namanya. Itu ulama itu mau tidak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin, ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madhab istimbat itu, ketika Nabi sedekah pakai tamer, pakai kurma, itu ulama mesti ngitungnya tuh kut. Kut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balat Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qaradawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama sih ingat Mbah Mun sering gejlokan, lah iya, petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga ra wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak kut, tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak kut, tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati kut, makanan pokok, itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qaradawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khadrawat. Maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan. Saya pernah dengar sendiri, Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi, itu nggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya, karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi gak tanam padi nggak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kalau zakat boten, mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok. Mau tidak wajib dia kaya. Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat. Pokoknya asal tanaman yang 1 nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampai nggak pernah debat berarti sebenarnya Anda tidak dosen Islam ini. Dosen nggak pernah diskusi fikih apa Islam. Karena saya berkali-kali punya tamu itu begini, Gus saya ini pedagang melon. Tapi dia penanam melon, jadi pedagang yang agak
ya agak ingin badi banyak. Itu caranya gini Pak Rektor. Saya misalnya pedagang melon, daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal, nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon. Setelah berhasil, ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang? Karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang. Padahal nanti zakatnya beda kan? Yang satu 2,5%, yang satu rubul usur sama nisul usur sama usur, 1/10 sama 1/20. Kalau zakatnya zuruk kan 1/10 atau 1/20. Yang satu rubul usur, kira-kira 2,5. Saya ulang lagi ya. Jadi di era modern itu kita jadi bingung, pedagang tapi gayanya petani, petani tapi hakikatnya. Jadi gampangannya gini ya, kalau saya pedagang beras, kok saya kaya raya, itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin padi ya daripada tengkulak, daripada beli. Akhirnya perdebatannya ini zakatnya pakai apa? Misalnya tebu, misalnya petani tebu. Oh jelas kalau jual nanam tebu itu ingin dijual. Masa apa tiga es tebu berhektar-hektar? Lah kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa? Tijarah apa zakat tanaman? Mentalnya tijarah, mentalnya pedagang. Nah ini saya hanya mau cerita. Khilaf kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu nggak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa tuh? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini mazhab itu aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu. Kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang itu. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu enggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau enggak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya enggak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya enggak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris.
Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya. Padahal sampai pandangan sampai depan. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Lah lalu idza raja'tum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus kamu tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang. Jadi khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksudnya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah.